Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Rabu 26 Februari 2025. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran hari ini dan beberapa halaman di antaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Dan Tribuners, kita awali dengan pembahasan di halaman utama dengan headline hitung ulang elektabilitas Naili Trisal. Pilwali Palopo 2013-2018 juga telah menuliskan datanya terkait bagaimana kemudian elektabilitas para tokoh yang ada di kota Palopo. Jika ingin gantikan Trisal di Pilwali Palopo, Demokrat dan Gerindra masih diskusi cari pengganti. Mahkamah Konstitusi memutuskan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo menggelar pemilihan suara ulang atau PSU di Kota Palopo. Nama istri Trisal Tahir, Naili Trisal, disebut-sebut bakal menggantikan suaminya maju di Pilwali Palopo. Dan meski demikian, pengamat menilai partai pengusung Trisal Tahir, Ahmad Syarifuddin Daud, mesti menghitung ulang kekuatan lawan politiknya serta tingkat elektabilitas Naili di Palopo. PSU digelar setelah MK menerima permohonan gugatan pasangan Farid dan Nuraini untuk membatalkan putusan KPU yang memenangkan pasangan Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Daud. Kemudian Tribuners, sejarah kelam politik Palopo, pemilihan wali kota Palopo selalu menarik perhatian. 3 pilwali beruntun yaitu 2013, 2018, dan 2024 selalu melahirkan insiden. Paling menarik perhatian insiden Pilwali Palopo 2013. Saat itu terjadi pembakaran kantor wali kota Palopo. Pilwali Palopo saat itu diikuti 9 pasangan calon. 9 pasangan calon yang maju terdiri dari 5 jalur partai politik dan 4 jalur independen. 5 calon maju lewat parpol yaitu Rahmat Masri Bandaso, kemudian Irwan Hamid, dan pasangan kedua HM Jaya bersama dengan Alimuddin Nur. Kemudian ada Haidir Basir bersama dengan Tamrin Jufri, dan ada juga Judas Amir dan Ahmad Syarifuddin Daud. Kemudian ada Lanteng Bustami, M. Yunus, dan sementara pasangan calon lewat jalur independen yaitu ada Andi Akrab Rifai dan juga Peter Singkali. Kemudian ada juga Najmuddin dan Abdul Waris Karim. Ada Bustam Tinting dan Musafir Turu, kemudian ada Andi Syaifuddin Kadiraja bersama dengan Dr. Herman Jaya. Pilwali Palopo kala itu berlanjut ke putaran kedua. Pasangan calon maju putaran kedua yaitu Haidir Basir dan Tamrin Jufri bersama dengan Judas Amir dan Ahmad Syarifuddin Daud. Hasil Pilwali Palopo memenangkan pasangan Judas Amir dan Ahmad Syarifuddin Daud, memperoleh 37.469 suara. Sementara pasangan Haidir Basir dan Tamrin Jufri 36.731 suara. Selisih suara dua pasangan calon hanya 738. Setelah penetapan pemenang Pilwali Palopo, kerusuhan terjadi di Palopo. Kerusuhan terjadi pada 13 Maret 2013. Peristiwa berawal dari terjadinya lemparan bom Molotov. Akibatnya sejumlah kantor pemerintahan terbakar di kota Palopo. Kantor pertama kali terbakar kala itu yaitu kantor Golkar. Selain kantor Golkar, juga kantor Wali Kota Palopo, kantor Kecamatan Wara Timur, dan kantor media Palopo Pos ikut terbakar. Ini adalah catatan kelam konflik politik yang terjadi di Palopo. Total ada 13 tersangka kasus rusuh Palopo saat itu. Pilwali Palopo kala itu juga berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Namun gugatannya ditolak dan tahun 2018 Pilwali Palopo kembali bergejolak. Pilwali 2018
mempertemukan dua pasangan calon Judas Amir versus Ahmad Syarifuddin Daud. Judas Amir berpasangan dengan Rahmat Masri Bandaso dan Rahmat Masri Bandaso berstatus Ketua Golkar Palopo. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palopo mendampingi HPA Tenri Ajeng. Sementara Ahmad Syarifuddin Daud berpasangan dengan Budi Sada. Pilwali Palopo dimenangkan pasangan Judas Amir Rahmat Masri Bandaso 51.880 suara sah atau 60,42%. Sementara Ahmad Syarifuddin Daud bersama dengan Budi Sada 33.991 suara. Pilwali Palopo kala itu berlanjut ke MK. Pasangan Ahmad Syarifuddin Daud dan Budi Sada melaporkan terjadinya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Namun MK menolak gugatan Ahmad Syarifuddin dan Budi Sada. Pasangan Judas Amir Rahmat Masri Bandaso resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilwali. Saat itu insiden menyita perhatian yaitu dipecatnya 5 anggota KPU Palopo kala itu. Mereka dipecat lantaran tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu mendiskualifikasi pasangan Judas Amir dan Rahmat Masri Bandaso. Judas Amir kala itu disebut melakukan mutasi 6 bulan sebelum Pilwali. Kemudian Tribuners juga dapat melihat infografis terkait Pilwali Palopo dari 2013 hingga 2018 yang sempat memunculkan konflik di Kota Palopo, mulai dari kebakaran yang terjadi di beberapa titik di Kota Palopo, di kantor Golkar, kantor Wali Kota Palopo, kantor Camat Wara Timur, dan juga di media Palopo Pos. Kemudian pada tahun 2024 kali ini, Pilwali Palopo melahirkan 4 calon. Kemudian calon ini yang terpilih adalah Farid Qasim dan juga yang terpilih adalah Trisal Tahir dan juga Ahmad Syarifuddin. Namun sengketa terjadi di MK. Farid Qasim dan Nuraini mengajukan gugatan ke MK dan MK mendiskualifikasi Trisal Tahir dan meminta pemilihan suara ulang. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman utama koran Tribun Timur terkait juga dengan Kabupaten Sinjai yang jadikan Sinjai daerah tujuan. Ratnawati Arif cetak sejarah baru di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Ratnawati perempuan pertama jabat Bupati Sinjai. Ia bersama dengan Andi Mahyanto akan memimpin Sinjai 5 tahun ke depan. Dalam podcast Gebrakan Sang Pemimpin yang tayang di Tribun Timur pada Minggu, Ratnawati memaparkan apa saja yang akan dilakukan untuk Sinjai. Dan ia mengatakan, tentu saya sangat bahagia dan bersyukur dukungan yang kami terima dalam pilkada kemarin sangat luar biasa. Ini juga membuktikan bahwa perempuan bisa dipercaya untuk menjadi pemimpin. Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 6 koran Tribun Timur edisi hari ini pada rubrik Makassar dengan headline berita Agus Salim, Ratu Glow terancam 12 tahun penjara. Terdakwa skincare berbahaya Agus Salim mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Makassar Jalan RA Kartini, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar pada Selasa 25 Februari 2025. Agus Salim hadir mengenakan kemeja putih lengan panjang yang dipadu-padankan dengan kopiah dan celana kain hitam panjang. Ia mulai disidang pukul 11:45 WITA di ruang sidang utama Harifin Andi Tumpa. Sejumlah kerabatnya juga tampak hadir untuk memberikan dukungan moral kepada owner Ratu Glow ataupun juga pemilik brand Ratu atau Raja Glow itu. Dalam sidang perdana ini, Jaksa Penuntut Umum Kejati Sulsel menjerat Agus Salim dengan pasal 435 JO pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.
Atas dakwaan tersebut, Agus Salim terancam hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Serta jaksa membacakan dakwaan, Hakim Ketua Persidangan Muhammad Panji Santoso kemudian mengajukan pertanyaan kepada terdakwa Agus Salim. Bagaimana dengan terdakwa? Apakah mau mengajukan eksepsi atau dakwaan penuntut umum? Silakan diskusi dengan penasihat hukumnya, tanya Muhammad Panji Santoso. Penasehat hukum Agus Salim menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa. Kami dari penasehat hukum terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi yang mulia. Hakim kemudian menutup sidang perdana dan menyampaikan bahwa sidang selanjutnya akan diadakan dengan agenda pembuktian atau pemeriksaan saksi-saksi akan digelar pada Selasa 4 Maret 2025 mendatang. Diharapkan terdakwa dan saksi datang tepat waktu. Sidangnya pagi hari karena bulan puasa imbuhnya. Usai sidang, Agus Salim dihampiri sejumlah kerabatnya saat hendak berjalan ke mobil tahanan. Sedianya, sidang hari ini tidak hanya pembacaan dakwaan terhadap Agus Salim. Kemudian selain Agus Salim, Tribuners, Mira Hayati beralasan sakit tak hadiri sidang. Tersangka lainnya Mira Hayati yang juga dijadwalkan menjalani sidang hari ini tidak hadir diduga karena sakit. Atas dasar itu, sidang Mira Hayati pun ditunda pada Selasa pekan depan. Diketahui kasus skincare berbahaya yang diungkap Polda Sulsel menjerat 3 owner skincare, yaitu Agus Salim selaku owner Raja Glow, kemudian Mustadir Dengsila selaku owner kosmetik Fanny France, dan juga Mira Hayati sebagai owner MH Glow. Berita lain yang ada di halaman 6 koran Tribun Timur, Tribuners terkait juga Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar, Mahyudin, resmi mengemban gelar doktor dalam bidang ilmu administrasi publik. Ia membahas urban farming dan Kadis Perkim ini meraih gelar doktornya. Promosi gelar tersebut berlangsung di Aula LPPM Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar pada Selasa 25 Februari 2025. Sidang promosi tersebut dipimpin oleh Dekan Visip Unhas, Profesor Sukritama. Lalu ada 7 penguji, yakni Profesor Muhammad Yunus, kemudian ada juga Dr. Syahri Bulan, kemudian Profesor Muhammad Yunus, Profesor Badu Ahmad, Profesor Hasniati, dan Profesor Suparman Abdullah, beserta Profesor Muhammad Akmal Ibrahim. Dr. Mahyudin mengangkat judul disertasi tentang collective action dalam pengembangan urban farming. Promosi gelar tersebut turut dihadiri oleh berbagai pejabat Kota Makassar, seperti halnya ada Kepala Bapenda Makassar Firman Hamid Pagara, kemudian Kepala Bapenda Andi Zulkifli Nanda, Kepala BKPSDM Ahmad Namsum, Kepala DP3A Aci Suleman, Kepala Inspektorat Makassar Andi Asma Zulistia Ekayati, kemudian Kepala BPBD Ahmad Hendra Hakamudin. Bahkan ada juga istri mantan Wali Kota Makassar Indira Yusuf Ismail terlihat di sela-sela kegiatan. Dr. Mahyudin mengatakan dirinya mengangkat tentang bagaimana collective action dalam pengembangan urban farming itu untuk mewujudkan kemandirian pangan di Kota Makassar, di mana teori ini merupakan teori jaringan kebijakan. Bagaimana seluruh aktor harus terlibat sehingga urban farming di Kota Makassar bisa berjalan, katanya saat ditemui di lokasi. Adapun alasan Mahyudin mengambil disertasi tersebut karena melihat Kota Makassar adalah wilayah dengan kegiatan bertani yang kurang.
Sementara itu, saat ini ketahanan pangan sedang menjadi isu yang hangat di kalangan publik. Untuk membahas isu tersebut dan mewujudkan kemandirian pangan di Kota Makassar adalah dengan menjalankan urban farming di Kota Makassar, ungkapnya. Jika seluruh kelompok urban farming yang ada di Makassar bergerak secara bersamaan dengan kesadaran pribadinya, tentunya urban farming ini akan tumbuh dan kemandirian pangan di Kota Makassar dapat diwujudkan. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman 6 terkait dengan tim transisi mulia mulai masuki OPD. Tim transisi mulia mulai masuk ke seluruh organisasi perangkat daerah. Tim bentukan Munafri Arifudin Aliyah Mustika Ilham ini melakukan pendalaman terhadap program-program yang ada di seluruh OPD. Hal itu sebagai upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap program-program yang akan dicanangkan di masa kepemimpinan Munafri Aliyah. Kegiatan ini dikemas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Lantai 2 Balai Kota Makassar. Mengawali pertemuan PJ Sekda Makassar, Irwan Rusfiadi Adnan mengucapkan selamat datang kepada tim transisi mulia. Ia juga memperkenalkan jajaran asisten dan staf ahli Pemkot Makassar serta tim anggaran pemerintah daerah yang hadir. Pertemuan pertama ini menjadi silaturahmi antara tim transisi mulia bersama dengan asisten staf ahli serta TAPD Kota Makassar untuk berkolaborasi dan bersinergi. Ia menegaskan pertemuan ini bersifat strategis dan penting dalam rangka mempercepat penerapan program-program strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin bersama dengan Aliyah Mustika Ilham. Sinergitas kita harapkan akan berdampak pada kelancaran program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terlebih dalam 100 hari pertama hingga 5 tahun ke depan. Sementara itu, Andi Huduri, anggota tim transisi mulia, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkot Makassar yang telah menerima kehadiran mereka untuk berkoordinasi. Ia menyampaikan, saat ini tim transisi mulia menggelar proses pendalaman program-program OPD untuk diselaraskan dengan program strategis dari visi misi mulia. Tim transisi mulia tengah melakukan koordinasi dengan satu persatu OPD untuk mendalami program-program mereka. Saat ini sudah ada 4 OPD yang telah melakukan pemaparan program, jelasnya. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman 6 terkait proyek infrastruktur tetap jadi prioritas Sulsel. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap menjadikan proyek infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama. Program prioritas ini telah dirumuskan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Setiawan Aswad menyampaikan bahwa ada 4 program prioritas yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Salah satunya terkait dengan proyek infrastruktur di berbagai daerah. Prioritas ini memberikan perhatian lebih pada infrastruktur karena selain menjadi kebijakan yang ditekankan oleh pemerintah pusat, ada ketentuan mandatori yang menetapkan bahwa alokasi anggaran untuk infrastruktur harus mencapai minimal 40%. Infrastruktur tetap menjadi fokus utama bagi Gubernur Andi Sudirman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi. Sebelumnya, hampir 2 tahun terakhir sektor infrastruktur tidak mendapatkan perhatian besar dari 3 penjabat gubernur. Setiawan menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat mengharuskan alokasi anggaran infrastruktur sebesar 40% dari total APBD daerah. Dan selama ini alokasi tersebut belum pernah menemui angka 40% dan Pemprov Sulsel diberi target untuk mencapai angka tersebut pada 2017. Sampai tahun 2017 kita diberikan waktu untuk mencapai alokasi 40%. Selama ini Sulsel
masih berada di bawah angka tersebut, kata Setiawan. Meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, Setiawan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap berjalan meskipun alokasi anggaran disesuaikan dengan pengurangan dana transfer ke daerah. Kemudian Tribuners beralih ke halaman 8 koran Tribun Timur dengan rubrik Gebrakan Sang Pemimpin 2025. Di halaman 8 ini Tribuners terdapat headline terkait KPU tetapkan Paris Yasir dan juga Islam Iskandar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto. KPU Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan secara resmi menetapkan Paris Yasir dan Islam Iskandar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto terpilih pada Pilkada 2024. Pengumuman disampaikan Ketua KPU Jeneponto Asming S. dalam rapat pleno terbuka di Gudang Logistik KPU Jalan Ishak Iskandar, Kecamatan Binamu, Jeneponto pada Selasa 25 Februari 2025 sore. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih KPU Kabupaten Jeneponto tanggal 24 menetapkan pasangan calon bupati wakil bupati Jeneponto nomor urut 2 Saudara Paris Yasir dan Islam Iskandar, kata Asming di hadapan tamu undangan. Paris Islam dinobatkan sebagai pemenang setelah berhasil meraup 89.147 suara dan mengungguli 3 pasangan calon lainnya. Penetapan ini dilakukan berdasarkan keputusan akhir Mahkamah Konstitusi setelah menolak gugatan pasangan calon nomor urut 3 Muhammad Sarif dan juga Muhnur Alim Kalbi sebagai pemohon sengketa pada Senin 24 Februari. Dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 juga dijelaskan bahwa penetapan paslon terpilih paling lama 3 hari setelah keputusan MK dibacakan. Rapat pleno terbuka penetapan Bupati Wakil Bupati terpilih Kabupaten Jeneponto tahun 2024 dihadiri langsung oleh Paris Islam. Mantan Bupati Jeneponto Iksan Iskandar juga sebagai paman dari Islam Iskandar, PJ Bupati Jeneponto Reza Faisal Saleh, kemudian Kapolres Jeneponto AKBP Widi Setiawan, perwakilan Dandim 1425 Jeneponto, Kasih Intel Kejaksaan Jeneponto, Sahrul, dan para pejabat sejumlah OPD hadir di acara ini. 3 komisioner KPU Jeneponto, Arifandi, Hasrullah Hafid, dan juga Dr. Sapriyadi Saleh, dan Ketua KPU Jeneponto Asming juga hadir. 1 komisioner KPU Jeneponto Ilham Hidayat hadir melalui virtual. Bupati kemudian mendapat tunjangan 3,7 juta rupiah. Paris Yasir dan Islam Iskandar jadi pemenang Pilkada Jeneponto 2024. Gugatan saingannya Muhammad Sarif dan Muhnur Alim Kalbi kandas di meja Mahkamah Konstitusi. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kata Hakim Suhartoyo di Gedung MK Republik Indonesia, Jakarta dalam tayangan live streaming YouTube Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Senin 24 Februari 2025. Dengan begitu, keputusan KPU Jeneponto yang ditetapkan pada 8 Desember 2024 tidak berubah. Pemenang Pilkada Jeneponto tetap berada di pihak paslon nomor urut 2, Paris Yasir dan juga Islam Iskandar. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2000 tentang hak keluarga, administrasi kepala daerah, wakil kepala daerah, dan berkas kepala daerah, berkas wakil kepala daerah, serta janda dudanya, gaji pokok bupati 2,1 juta rupiah per bulan dan wakil bupati 1,8 juta per bulan. Selain gaji pokok berdasarkan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur juga menerima tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya. Mereka tidak dibenarkan menerima penghasilan atau fasilitas rangkap dari negara.
Mereka disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan, serta kendaraan dinas. Tunjangan jabatan bupati 3,78 juta per bulan, sementara tunjangan wakil bupati 4,24 juta per bulan. Nilai tunjangan jabatan diatur dalam Kepres nomor 68 tahun 2001 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman 8 terkait Taufan Pawe ajak mahasiswa Poli Pangkep dukung program Prabowo Gibran. Anggota DPR RI Taufan Pawe mengajak mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Pangkep mendukung program prioritas pemerintah pusat. Ketua Partai Golkar Sulsel itu meminta mahasiswa ikut mengawal program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Salah satunya mendukung sektor swasembada pangan. Ajakan ini disampaikan Taufan Pawe dalam sosialisasi 4 pilar MPR RI yang berlangsung di Auditorium Poli Pangkep pada Senin 24 Februari 2025. Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Poli Pangkep, Dr. Insinyur Darmawan, dan anggota DPRD Sulsel Sofyan Syam, Wakil Ketua DPRD Pangkep Andi Ilham Zainuddin, serta anggota DPRD Pangkep Fatur Rahman. Kemudian Taufan menjelaskan swasembada pangan adalah bagian dari kedaulatan nasional yang harus didukung oleh seluruh elemen bangsa termasuk generasi muda. Sebagai mahasiswa di bidang pertanian, mereka memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan pangan di Indonesia. Menurutnya, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, mahasiswa harus juga berinovasi dan memanfaatkan teknologi modern dalam pertanian. Jangan hanya belajar teori tapi aplikasikan di lapangan. Kalian adalah calon pemimpin di kantor pertanian yang kelak akan menentukan arah ketahanan pangan Indonesia. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman 8 Koran Tribun Timur terkait juga retreat yang diikuti oleh Haidir Syam. Ia bertukar pengalaman dengan kepala daerah lain. Bupati Maros Haidir Syam telah mengikuti kegiatan retreat kepemimpinan yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah selama 5 hari. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 28 Februari 2025 mendatang. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah kepala daerah serta pejabat tinggi negara. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program nasional. Selama retreat, peserta mendapatkan berbagai materi strategis, termasuk penganggaran dari Menteri Dalam Negeri, termasuk pengarahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ceramah geopolitik dari Gubernur Lemhanas, dan pembahasan arah politik negara oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Haidir menilai kegiatan ini sangat penting dalam memperluas wawasan kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, meskipun jadwal kegiatan cukup padat hingga malam hari, materi yang diberikan sangat relevan dan dengan tugas kepala daerah. Materi-materi yang diberikan sangat bermanfaat terutama dalam mengelola pemerintahan daerah agar lebih selaras dengan kebijakan nasional. Selain sesi pembelajaran, retreat juga menjadi ajang bagi para kepala daerah untuk saling bertukar pengalaman dan memperkuat jejaring. Mantan Ketua DPRD Maros ini mengatakan interaksi dengan sesama pemimpin daerah membuka ruang diskusi yang dapat membantu dalam menghadapi tantangan di wilayah masing-masing. Kegiatan ini bukan hanya untuk memperdalam wawasan, tapi juga menyatakan visi misi dan dalam mendukung program nasional. Selama mengikuti retreat, Haidir mengenakan seragam Komando Cadangan atau Komcat yang mirip dengan seragam prajurit TNI. Ia juga berfoto dengan sejumlah pejabat tinggi termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Peserta retreat menjalani aktivitas dengan disiplin tinggi ala militer, mulai dari bangun pukul 4 pagi hingga mengikuti sesi materi hingga malam hari. Dan berita terakhir yang ada di halaman 8 Tribuners terkait Firmansyah tetap menjadi PJ Wali Kota Palopo. Komisi Pemilihan Umum Palopo segera menggelar pemilihan suara ulang untuk pemilihan Wali Kota Palopo. PSU akan diikuti Putri Daka dan Haidir Basir, kemudian Farid Kasim beserta juga Nur Haini, Rahmat Masri Bandaso, dan Andi Tenri Karta. Serta pasangan calon baru yang diusungkan bergabung partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan nomor urut 4 tanpa mengikut sertakan Trisal Tahir. Selama persiapan dan pelaksanaan PSU, pemerintah Kota Palopo tetap dipimpin oleh pejabat Wali Kota Palopo, Firmansyah. Tidak ada perpanjangan karena 1 tahun berlaku SK-nya, kata Kepala Biro Pemerintahan Setda Sulsel, Idam Kadir, kemarin. Idam mengaku secara otomatis Firmansyah tetap memimpin Palopo di masa PSU, sebab masa jabatannya baru berjalan 5 bulan sejak dilantik 27 September 2024. Bunyi SK 1 tahun sejak pelantikan. Terkait PSU Pilkada Palopo, Hakim MK Ridwan Mansur mengatakan Mahkamah sudah mendengar keterangan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Mahkamah berkesimpulan dokumen kesetaraan paket C yang diajukan calon Wali Kota Palopo Trisal Tahir tidak dapat dibuktikan, ucap Hakim Ridwan Mansur saat membacakan putusan. Dengan demikian, Trisal Tahir dinyatakan tak memenuhi syarat untuk mencalonkan sebagai calon Wali Kota Palopo. MK juga memerintahkan untuk pemungutan suara ulang PSU pada Pilkada Palopo 2024 paling lama 90 hari sejak putusan MK. PSU akan dilaksanakan dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan yang sama seperti pemungutan suara 2024 pada 27 November. Keputusan ini juga memberikan kesempatan bagi partai pengusung Trisal Tahir yakni Gerindra, Demokrat, dan PKB untuk mengajukan calon baru dalam PSU. Trisal Tahir sebelumnya maju bersama dengan pasangannya Ahmad Syarifuddin. Dalam sidang sebelumnya MK menemukan bahwa ijazah paket C yang digunakan oleh Trisal Tahir dalam pendaftaran dinilai cacat administrasi. Dinas Pendidikan DKI Jakarta serta suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara menyatakan bahwa nama Trisal Tahir tidak terdaftar sebagai lulusan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (YUSA) pada tahun 2016. Selain memerintahkan PSU, MK juga meminta pihak kepolisian untuk memastikan keamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kota Palopo. Dan kemudian Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran Tribun Timur edisi hari ini. Bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara keseluruhan, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan nomor telepon di 0411811550 ataupun juga WhatsApp dan SMS untuk mendapatkan Tribun Family Card di 081141355555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa untuk saksikan berita dan program menarik lainnya. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi